Pernah nggak sih lo perhatiin satu hal aneh di dunia ini? Orang-orang yang beneran kaya, gua nggak ngomongin yang sok kaya, ya, itu justru makin sedikit ngomong. Mereka nggak pamer, nggak banyak cerita, apalagi ribut debat kusir di media sosial. Mereka tuh kayak hening, tapi diam-diam gerakin dunia dari balik layar. Dulu, gue juga mikir kalau orang kaya itu ya harus kelihatan kaya. Harus punya mobil sport, jam tangan mahal, nongkrong di tempat fancy, terus cerita soal bisnis-bisnis gede. Tapi makin kesini, makin gue sadari, yang paling berisik itu seringnya justru bukan yang paling tajir. Kadang malah sebaliknya. Dan ini bukan cuma asumsi bro, banyak banget contohnya di sekitar kita. Coba deh lu lihat tokoh-tokoh sukses dunia. Apakah mereka sering update story tiap jam? Apakah mereka sibuk debat di kolom komentar? Enggak juga, mereka tuh kayak hidup di zen mode. Tenang, fokus, hemat energi. Mereka ngomong seperlunya, tapi geraknya benar-benar impactful. Kenapa bisa gitu? Mungkin jawaban paling simple, karena mereka udah enggak butuh pembuktian apa-apa lagi. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin bahwa validasi sosial itu penting banget. Kita pengen dianggap keren, sukses, hebat. Jadi muncullah dorongan buat ngomong ini itu, pamer dikit, atau sekadar ikut-ikutan biar dianggap relevan. Tapi ketika seseorang udah beneran punya, secara finansial maupun mental, semua itu jadi enggak terlalu penting lagi. Orang kaya sejati tahu bahwa waktu mereka tuh mahal. Setiap menit bisa berarti ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi daripada buang-buang waktu debat kusir, mereka lebih milih mikir dan eksekusi strategi. Diam itu bukan karena enggak tahu, tapi karena milih buat enggak ikut ribut. Gue pernah ngobrol sama satu pengusaha, umurnya udah kepala 5. Orangnya kalem, sederhana, enggak neko-neko. Pakaiannya biasa aja, sendalnya juga simple. Tapi begitu buka laptop, isinya puluhan aset dan bisnis di berbagai kota. Nilainya, jangan ditanya. Dan dia bilang ke gue, kalau kamu terlalu banyak ngomong, kamu kehilangan kesempatan buat belajar. Orang yang ngomong terus itu nggak sempat dengar. Dan orang yang nggak dengar biasanya gagal lihat peluang. Itu nempel banget di kepala gue. Karena faktanya, banyak bicara itu seringkali buat cari validasi, bukan solusi. Lu pernah sadar nggak, sebagian besar obrolan kita tuh cuma biar merasa diterima. Kita cerita pencapaian, curhat, atau debat, bukan karena mau nyelesain masalah, tapi karena pengen didengar, dihargai, dianggap penting. Nggak salah sih, tapi orang-orang yang udah melewati fase itu, mereka nggak lagi butuh tepuk tangan. Fokus mereka bukan kesan, tapi hasil. Gue pernah lihat langsung. Di satu tongkrongan, ada orang yang sibuk banget cerita soal bisnis yang akan dia bangun, plan gede yang mau dia lakuin. Tapi udah bertahun-tahun, nggak ada satupun yang jalan. Sementara satu orang lagi, pendiam, jarang ngomong. Tapi pas gue ngobrol lebih dalam, dia udah punya 2 properti dan 1 bisnis online dengan omzet puluhan juta per bulan. Kadang kita terlalu sibuk jual ide ke orang lain, sampai lupa buat wujudin beneran. Uang itu soal kontrol, bukan cuma jumlah. Orang yang beneran punya kontrol atas hidupnya, nggak butuh validasi dari luar. Mereka bisa bilang enggak tanpa takut kehilangan. Bisa cabut dari drama tanpa harus jelasin panjang lebar. Mereka punya kebebasan, dan kebebasan itu bikin mereka tenang. Ketenangan ini yang bikin mereka enggak reaktif. Enggak gampang kebawa emosi, enggak merasa harus balas semua omongan orang. Karena pada akhirnya, yang paling keras teriak, biasanya yang paling haus didengar. Sementara yang udah nyaman sama dirinya, dia bisa diam dalam badai. Banyak orang kaya itu sadar bicara itu risiko. Di era digital, semua yang lo ucapin bisa jadi senjata. Entah buat lo atau ngelawan lo, makanya mereka belajar buat simpan opini. Pilih kata hati-hati, kadang malah enggak ngomong sama sekali. Contohnya Elon Musk. Emang sih dia aktif di media sosial, tapi perhatiin deh, dia jarang banget bocorin sesuatu yang penting sebelum waktunya. Bahkan kadang tweetnya bikin orang bingung, misterius. Selesai dia tahu, informasi itu kekuatan, dan kekuatan enggak boleh disebar sembarangan. Orang kaya sejati tahu kapan harus diam. Mereka ngerti, enggak semua hal pantas diumbar. Kesuksesan terbesar kadang justru terjadi dalam sunyi. Kita ini sering dicekoki citra bahwa orang kaya itu yang nongkrong di kafe mahal, pakai barang branded, liburan ke Eropa tiap 3 bulan. Padahal banyak yang kayak gitu, cuma demi citra. Sementara yang beneran kaya, kadang pakai sendal jepit, celana training kemana-mana. Nggak peduli, karena mereka nggak butuh yakinkan siapa-siapa. Buat mereka, uang itu bukan buat dipamerin, tapi buat ngatur hidup, diam-diam, tapi dalam kontrol penuh. Uang itu mengubah pola pikir. Ketika seseorang udah benar-benar punya uang, cara pandang mereka berubah. Mereka nggak reaktif lagi, lebih banyak observasi, lebih fokus. Dan keheningan itu bukan kelemahan, justru dari situ muncul strategi dan visi yang jernih. Lu perhatiin deh, orang-orang sukses enggak
kayak pejuang konten yang haus sorotan. Mereka udah punya panggung sendiri. Panggung yang enggak butuh lampu sorot, tapi terus bergerak di balik layar. Salah satu tanda dewasa itu bukan seberapa cepat lu balas omongan orang, tapi seberapa bisa lu tahan diri. Orang-orang kaya yang udah mapan, mereka punya kontrol diri yang tinggi. Enggak asal respons, enggak asal nyamber tren, karena mereka tahu energi mental itu terbatas. Dan kalau tiap hari dipakai buat debat di internet, ngurusin drama, atau ikut tren yang enggak penting, ya habis udah fokus lo. Lebih baik energi itu dipakai buat ngerjain sistem yang mereka pegang. Bikin progres nyata, karena mereka sadar, diam itu bukan lemah, tapi cara buat tetap tajam. Makin tinggi posisi, makin sepi suara. CEO, investor, pemimpin besar, mereka enggak sembarangan ngomong. Karena salah ngomong dikit aja, bisa bikin saham anjlok, reputasi rusak, atau kehilangan kepercayaan. Mereka cuma ngomong kalau perlu. Dan sekalinya ngomong, mereka sangat hati-hati. Kita yang belum nyampe sana mungkin mikir, kok pelit banget ngomong. Tapi justru itu tanda bahwa dia ngerti posisinya, ngerti dampak dari tiap kata. Kalau lu beneran punya kekuatan, lu nggak akan sembarangan pamer. Lu bakal lebih banyak bertindak diam-diam, dan biarin hasilnya yang bicara. Aksi lebih berharga daripada argumen. Gue pelan-pelan belajar, di dunia nyata yang dihargai itu aksi, bukan argumen. Lu bisa punya ide paling keren, teori paling jenius, tapi kalau enggak dijalanin, ya cuma jadi omongan doang. Sementara yang kerja diam-diam, enggak banyak cerita, tapi konsisten, hasilnya bakal kelihatan sendiri, dan itu yang dilakukan orang-orang kaya sejati. Mereka enggak sibuk ngebenerin diri di depan orang lain, mereka sibuk ngebangun. Diam itu pelindung. Dunia sekarang tuh bising banget, terlalu banyak informasi, opini, drama, noise. Di tengah kebisingan itu, diam bisa jadi pelindung. Orang kaya belajar hidup dalam keheningan yang terkontrol. Mereka ciptakan ruang untuk mikir jernih. Mereka pilih siapa yang boleh dekat, apa yang boleh masuk. Mereka jaga privasi seperti menjaga aset, karena mereka tahu terlalu banyak berbagi, hari ini lu cerita, besok bisa dipakai buat menjatuhkan lu. Diam bikin lu bisa mengamati. Coba deh datang ke tempat baru, dan lu cuma diam. Perhatiin sekeliling, lu bakal lihat siapa yang dominan, siapa yang pinter tapi diam, siapa yang cuma banyak omong tapi nggak ada isinya. Orang sukses paham ini. Mereka tahu, mengamati jauh lebih penting daripada jadi pusat perhatian. Karena saat lu diam, lu belajar. Dan ketika udah cukup belajar, lu bisa gerak lebih tepat. Makanya banyak miliarder lebih suka mendengarkan daripada ngomong. Mereka tahu informasi itu emas. Tapi cuma kalau lu cukup tenang buat nangkepnya. Orang kaya nggak butuh terkenal, mereka butuh kontrol. Ada beda besar antara pengen viral dan pengen punya kendali. Banyak orang pengen jadi pusat perhatian, tapi orang kaya sejati lebih milih punya kontrol di belakang layar. Lu mungkin nggak tahu wajah mereka, tapi mereka megang keputusan penting. Mereka ngerti, ketenaran itu melelahkan, tapi kontrol itu menenangkan. Akhir kata, bicara itu pilihan, tapi diam itu seni. Bukan berarti orang sukses nggak boleh ngomong, tapi mereka tahu kapan harus bicara dan kapan lebih baik diam. Karena makin lu punya value dalam diri, makin lu merasa cukup, makin lu nggak butuh pengakuan dari luar. Dan saat lu udah cukup, lu nggak akan merasa perlu jelasin diri ke siapapun. Ingat, diam itu bukan pasif, tapi fokus. Jadi kalau lu sekarang lagi di fase hidup di mana lu lebih banyak diam, mikir dan kerja dalam sunyi, bisa jadi itu bukan kelemahan, tapi justru tanda lu lagi naik level.